Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dalam akuntansi dasar, yaitu laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, materi kali ini masih tergolong cukup mudah nih teman-teman, jadi mohon disimak baik-baik ya. Oke, langsung saja kita awali dari pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu atau jangka waktu tertentu melalui proses akuntansi. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya, perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Periode akuntansi ini ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Ada yang dilakukan setiap akhir tahun, ada juga yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali. Mempelajari laporan keuangan ini memiliki sejumlah manfaat yang sangat penting, terutama untuk pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan ekonomi. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa mempelajari laporan keuangan itu sangat penting. Oke, yang pertama, laporan keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup aspek-aspek seperti likuiditas, solvabilitas, dan juga profitabilitas. Kemudian yang kedua, pemilik bisnis, manajemen, dan investor dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis. Keputusan-keputusan ini mencakup investasi, perluasan bisnis, dan juga perubahan strategi. Yang ketiga, investor memerlukan informasi keuangan yang akurat dan transparan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Laporan keuangan memberikan dasar untuk menilai kinerja masa lalu dan potensi pertumbuhan masa depan suatu perusahaan. Yang keempat, manajemen menggunakan laporan keuangan untuk memantau kinerja perusahaan. Ini membantu dalam menilai apakah perusahaan mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya. Yang kelima, kreditur dan pemberi pinjaman menggunakan laporan keuangan untuk menilai risiko kredit. Dengan memahami kesehatan keuangan suatu perusahaan, mereka dapat menentukan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya. Lalu yang keenam, laporan keuangan memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antara perusahaan dan kompetitor dalam industri yang sama. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan relatif. Lalu yang ketujuh, laporan keuangan memberikan tingkat transparansi terhadap keuangan suatu perusahaan. Ini menciptakan tingkat akuntabilitas yang diperlukan terhadap pemangku keuangan, termasuk pemegang saham dan otoritas pengatur. Yang kedelapan, manajemen menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk merencanakan dan menyusun anggaran. Ini membantu dalam alokasi sumber daya dengan efisien. Yang kesembilan, perusahaan diharuskan menyusun dan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi keuangan yang berlaku. Hal ini dapat menciptakan kepatuhan dan kepercayaan dari pihak-pihak luar nih teman-teman. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan juga berperan sebagai alat komunikasi yang efektif dengan pemangku keuangan. Kemudian pemangku keuangan dapat memahami pencapaian dan tantangan perusahaan melalui laporan ini. Nah, itu tadi merupakan manfaat dari mempelajari laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari laporan keuangan. Nah, jenis laporan keuangan ini ada 3 teman-teman, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, sekarang mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau dalam bahasa Inggris disebut income statement atau profit and loss statement. Pengertian laporan laba rugi adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi mengenai laba atau rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi bisa dibuat dalam periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan atau matching konsep yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan antara pendapatan
dan beban yang terkait. Laporan laba rugi bermanfaat untuk bahan evaluasi pihak manajemen badan usaha dalam hal menentukan strategi bisnis ke depannya, komparasi dengan laporan sebelumnya, hingga mengetahui total pajak pada periode selanjutnya. Terdapat 4 komponen pada laporan laba rugi, yaitu yang pertama ada pendapatan. Pendapatan merupakan semua bentuk penerimaan, pemasukan, atau peningkatan aktivitas suatu usaha yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa. Lalu yang kedua ada beban. Beban merupakan pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Yang ketiga ada laba. Laba merupakan penghasilan bersih atau net income atau imbalan dari aktivitas perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah rugi. Rugi yaitu selisih antara pendapatan dan beban yang harus ditanggung perusahaan. Nah, biasanya terjadi rugi apabila beban lebih besar dari pendapatan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini merupakan format dari laporan laba rugi yang terdiri dari identitas perusahaan, jenis laporan keuangan yang disajikan, kemudian ada periode, lalu terdapat komponen utama dari laporan laba rugi, yaitu total pendapatan, total beban, dan hasil dari perhitungan pendapatan dikurangin beban, yaitu laba atau rugi. Kemudian jenis laporan yang berikutnya yaitu laporan perubahan ekuitas atau dalam bahasa Inggris disebut Statement of Change in Equity. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang menunjukkan ekuitas atau perubahan jumlah pemilik perusahaan yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Pembuatan laporan ini bertujuan untuk memberikan laporan mengenai perubahan modal usaha. Tidak hanya itu, laporan ini juga bertujuan untuk membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Lebih lanjut lagi, laporan perubahan ekuitas ini berfungsi untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal yang terjadi pada perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Laporan perubahan ekuitas memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama modal awal yang merupakan total dana di sebuah perusahaan pada awal periode. Lalu yang kedua, laba atau rugi bersih, yaitu selisih antara pendapatan dengan jumlah beban yang diperoleh. Kemudian yang ketiga yaitu data privé atau penarikan uang perusahaan oleh direktur atau pihak pemilik modal untuk keperluan pribadi. Lalu komponen yang terakhir yaitu penambahan modal. Penambahan modal merupakan modal yang ditambahkan selama periode berlangsung atau selisih antara laba bersih dan privé. Nah, ini merupakan format laporan perubahan ekuitas, teman-teman. Di sini terdapat identitas perusahaan, jenis laporan keuangan yang disajikan yaitu laporan perubahan ekuitas, kemudian periode, lalu komponen utama yaitu modal awal, laba atau rugi, kemudian privé, lalu kenaikan modal dan hasil akhir. Nah, untuk jenis yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan atau dalam bahasa Inggris disebut Statement of Financial Position. Laporan posisi keuangan perusahaan merupakan laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan posisi keuangan bertujuan menunjukkan keadaan finansial suatu perusahaan pada periode tertentu. Biasanya adalah pada waktu saat buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Dalam membuat laporan ini tidak boleh terjadi kesalahan, teman-teman. Setiap data transaksi dan aset yang dicatat harus dicatat dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Nah, komponen laporan posisi keuangan ada 3, yaitu yang pertama aset, yang merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan. Lalu liabilitas, yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain saat jatuh tempo. Yang terakhir yaitu ekuitas, yaitu harga kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Kemudian ini merupakan format laporan posisi keuangan, teman-teman. Di
Di sini terdapat identitas perusahaan, jenis laporan keuangan yang disajikan, periode, kemudian untuk komponennya yaitu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang selanjutnya, ini merupakan contoh penyusunan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk perintahnya, susunlah laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama kita akan menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. Di sini kita harus mengidentifikasi total pendapatan, total beban, dan kemudian akan kita hitung apakah persamaan dasar akuntansi ini mengalami laba atau rugi. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Untuk pendapatan yaitu terdapat pada tanggal 8 dan tanggal 20, kemudian untuk total pendapatannya yaitu 27 juta. Lalu untuk beban di sini terdapat beban listrik dan telepon, beban gaji dan upah, dan juga beban iklan. Dengan total beban yaitu 6.050. Lalu setelah kita mendapatkan total pendapatan dan beban, kita masukkan ke dalam rumus laba atau rugi yaitu pendapatan dikurangi beban. Nah, untuk hasilnya yaitu 20.950.000. Nah, kondisi ini merupakan kondisi yang laba dikarenakan pendapatan itu lebih besar daripada beban. Setelah melakukan perhitungan, lalu kita masukkan ke dalam formatnya teman-teman, yaitu ada pendapatan, kemudian beban, lalu hasil laba atau ruginya. Dan yang selanjutnya kita susun laporan perubahan ekuitas, yaitu untuk modal awal itu terdapat pada tanggal Agustus 1, kemudian untuk laba tadi sudah didapatkan dari laporan laba rugi, lalu untuk prive juga ada di transaksi pada tanggal 12, kemudian untuk kenaikan modal ini dihitung dari laba dikurangi prive, sehingga modal akhir yaitu modal awal ditambah dengan kenaikan modal dan dihasilkan 95.350.000. Selanjutnya kita akan menyusun laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan kita tinggal memasukkan kas, kemudian nominal dari hasil akhir kas, lalu perlengkapan, peralatan, hutang, dan modal. Untuk kas, perlengkapan, dan peralatan diberikan pada sisi aset, lalu untuk hutang dan modal diberikan di sisi liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk hasilnya yaitu 96.350.000. Nah, ini harus balance ya teman-teman. Nah, mungkin itu tadi teman-teman penjelasan mengenai laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Semoga teman-teman sekalian paham mengenai penjelasan saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.